Ya, hari Jumat, akhir pekan, dan jangan dulu kendorkan kewaspadaan Anda, karena malam ini kita akan mendapatkan data retail sales. Ini adalah rangkaian data yang memang akan sangat diperlukan, terutama untuk kebijakan Fed selanjutnya. Jadi CPI, lalu after CPI adalah retail sales, dan itu selalu datanya disampaikan di minggu yang sama. Nah, sekarang, kalau misalkan kita bicara tentang skenario-nya seperti apa, kalau tadi pagi saya menyampaikan untuk melakukan sell, dan itu adalah sudah tersentuh TP pertama kita di 1826, well, nanti malam bisa saja saya akan menyarankan Anda untuk berganti strategi. Artinya di sini kita harus fleksibel karena terkait dengan data ekonomi. Ya, skenario mirip dengan apa yang terjadi di CPI di 2 hari yang lalu. Kalau Anda ingat, saat rilis data, dia ternyata mengalami penurunan sangat cepat dan sangat singkat di 1798, lalu kemudian dia rebound dan melanjutkan kenaikan di hari berikutnya. Ya, walaupun setelah CPI-nya sendiri kita tidak mendapatkan break high di zona 1816 karena 1816 itu muncul sebelum atau kurang lebih 1 atau 2 menit sebelum data. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan skenario yang akan terjadi, kurang lebih akan mirip karena ekspektasi dari pasar atau ekonom adalah adanya kemungkinan peningkatan dari data retail sales tersebut. Ya, ekspektasi yang ada sekarang berada di minus 0,4% untuk monthly, lalu kemudian dibandingkan dengan previousnya berada di minus 1,3. Ini artinya peningkatan. Lalu kemudian untuk ex autos-nya sendiri berada di positif 0,4% atau plus 0,4%, dibandingkan dengan previousnya di minus 0,7%. Dan ini mengisyaratkan adanya skenario mungkin saja market akan mengantisipasi terlebih dahulu. Itu sudah lumrah terjadi di market. Jadi kemungkinan dia turun, oleh karenanya terjadi sell terlebih dulu atau suggestion sell di pagi hari, tapi di pertengahan malam atau saat tulis data, Anda boleh berhati-hati setelah dia turun di bawah 1820, hati-hati dengan zona 1810, 1813 karena mungkin saja terjadi pantulan di area tersebut. Nah, tapi juga yang tak kalah penting juga itu adalah di jam 9 malam akan dirilis Michigan Consumer Sentiment Index, di mana estimasinya adalah juga mengalami peningkatan. Nah, of course, kalau misalkan sudah melalui 2 data tersebut, saya merasa mungkin saja kita akan mendapatkan pola reversal atau pantulan di teritori 1809 sampai 1814. Oleh karenanya, ini adalah area-area support penting, persis dengan teritori yang sudah kita tandai di zona grafik H4, termasuk juga di grafik H1. Support 1 saya rasa akan gampang ditembus, sehingga kemungkinan pertahanannya akan berada di antara support kedua dan juga support ketiga. Oleh karenanya, kami merekomendasikan Anda berhati-hati saat rilis data. Kalau memang ternyata sudah terlampau turun, maka siap-siap untuk berbalik arah. Dan meskipun saya tidak mengharapkan akan terjadi vice versanya terlampau tinggi, artinya kita belum akan melihat level high lebih tinggi dari 1833. Setidaknya mungkin ya 1835 masih oke, tapi kalau misalkan lebih dari itu, mungkin kita harus lihat terlebih dulu seberapa mengecewakannya data retail semalam nanti. Oke, kita lihat langsung technical view 16 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 Juli 2021 jam 12:12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY dan juga dilanjut nanti dengan Treasury Yield. Oke, kita lihat di sini di mana pola pergerakan kemarin sudah persis dengan apa yang kita perkirakan, tapi juga ya kecurigaan kita juga benar ya. Saya coba ulangi terlebih dulu. Saya ingatkan garis biru ini adalah garis yang melintang dari area high 25 September 2020 sampai kurang lebih inilah 31 Maret 2021, dan ini adalah extensionnya ya. Lalu kemudian yang saya coba telusuri adalah kemungkinan potensi pergerakan akan berada di atas area ini apa tidak ya. Tapi sampai saat ini bagian kanan kurang lebih kita mengasumsikan akan terjadi atau sedang terjadi dalam proses rising wedge. Walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan, sebetulnya kenaikannya sudah diasumsikan selesai. Jadi kemungkinan harusnya kemarin kita akan mendapatkan penurunan, tapi lagi-lagi tertahan di area support. Nah, jadi kita masih tetap wait and see untuk pergerakan dolar selanjutnya. Kalau misalkan ternyata dilihat dari candlestick, of course ini akan memberikan isyarat akan terjadi kenaikan. Setidaknya mungkin sampai sesi Amerika. Atau mungkin saja pasca rilis data itu masih bisa berlanjut atau tidak. Semuanya tergantung dari rilis data. Karena satu kali lagi berita yang cukup besar malam ini adalah retail sales AS.
Dan kalau kita lihat dari posisi MACD, dia sudah cross, sempat mau balik lagi tapi ternyata gagal dan sekarang masih agak sempit ya. Kalau lihat dari pola pergerakannya, kemungkinan ini ada kecenderungan bisa untuk menerobos kembali ke atas dan ini mungkin saja digagalkan. Jadi kita masih menantikan antara MACD-nya atau histogramnya memberikan indikasi lanjutan. Sementara kalau misalkan potensi idealnya bagaimana? Potensi idealnya seharusnya dia hanya spike sedikit lalu kemudian turun. Ya, tapi karena candlesticknya seperti itu agak sedikit meragukan memang, tapi kita bisa mengandalkan areal garis biru tersebut in case ternyata dia berhasil menahan. Sementara di grafik H4-nya, potensi pergerakannya kurang lebih ya juga sesuai dengan kecurigaan kita. Ya, kemarin kita berada di sisi ini ya dan kita sempat memperkirakan akan terjadi penurunan atau malah nantinya di malam hari akan terjadi vice versa. Dan itu persis juga. Ya, ternyata dia mantul lagi dan sekarang masih berada dekat dengan area resisten. Nah, ini yang saya sebut dengan ascending triangle-nya masih bisa berpeluang untuk terjadi. Kecuali kalau dia berhasil tembus zona support dan lalu kemudian katakanlah tembus di 92.10. Karena kalau dia hanya tembus garis ini saja 92.30, rasa-rasanya ini masih terlampau dekat dan bisa saja terjadi kegagalan. Ya, running price sekarang berada di 92.59. Nah, MACD-nya ya ini masih relatif flat tapi dia di atas zero lines atau di atas garis nol, berarti kita asumsikan dia masih cukup bullish tapi dengan weak bullish. Sementara di sisi treasury yield juga terjadi suatu hal yang sangat mengembirakan adalah pergerakannya mirip dengan konsensus kita ya. Naik tertahan di resisten lalu kemudian turun dan itu persis dengan panah yang kita ciptakan atau kita buat dari awal pekan lalu. Lalu kemudian bagian MACD juga cross di bawah 0% atau di bawah garis 0 dan histogram masih berwarna merah, jadi ini seharusnya masih mengalami penurunan. But in case technically sangat wajar kalau dia sedikit rebound ya. Jadi harapannya dia sedikit rebound di area ini tidak apa-apa. Kita tinggal lihat apakah dia lanjut ke resisten kedua apa tidak seperti yang kemarin atau memang dia sudah saatnya mengalami penurunan jauh lebih dalam dan semuanya tergantung dari data malam. Technical view gold 16 Juli 2021 jam 12:17 waktu Indonesia bagian barat, high 1831.80 dan low 1824.90. Running price sekarang berada di 1825.70. Artinya TP pertama dari suggestion kami yang sempat kami share tadi pagi ya, sell dilakukan di teritori 1830 sampai 1832 ternyata sudah tersentuh karena TP kita di 1826 kurang lebih ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah masih ada peluang untuk mengalami penurunan apa tidak. Oke, anyway, tampilan pertama yang saya tunjukkan di sini memang cukup rumit kalau misalkan Anda lihat ya, tapi mungkin ini akan kita coba untuk bahas di pertemuan-pertemuan mendatang di webinar ya untuk indikator ya. Kurang lebih sekarang berada di teritori awan ya, kita sebutnya cloud atau awan. Nah, awan yang berwarna merah ini biasanya cenderung memberikan efek kalau bisa dia berada di atas areal tersebut, berarti kita akan mendapatkan bullish yang sangat meyakinkan. Tapi sampai saat ini dia masih berada di teritori awan. Di grafik daily chartnya kita mendapati kemarin adalah sesuai dengan ekspektasi, dia sempat turun, lalu kemudian ditutup lagi di atas MA200 ya. MA200 kemarin berada di 1826.50 dan dia berhasil ditutup di 1826.10 ya. Dan dia ditutup di 1829.10. Harusnya dia naik. Ya, harusnya hari ini dia naik lagi. Tapi karena kondisi candlesticknya berbentuk doji candle dan itu adalah hanging man, ini adalah hal yang tidak disukai oleh bullish. Jadi ada ancaman dia akan terjadi penurunan. Walaupun kalau kita lihat real bodinya berwarna putih alias ini masih dalam karakter bullish. Nah, artinya gimana? Artinya kalau misalkan hari ini ternyata ditutup di bawah, katakanlah di bawah penutupan kemarin ditutup 1829 atau lebih tepatnya di bawah area low kemarin ya. Low-nya adalah 1820. Nah, ekspektasinya adalah kalau dia sampai tembus di bawah 1820, berarti confirm hari Senin itu akan terjadi bearish kembali. Ya, artinya penurunan. Karena candle hari ini akan menjadi konfirmasi terkait dengan reversal bearish-nya. Ya, gara-gara muncul dari hanging man tersebut. Tapi kalau ternyata dia turun, tail lagi, terus dia naik lagi, katakanlah mirip seperti ini, ya, maka kemungkinan di hari Senin bisa saja dia naik kembali. Dengan catatan, diharapkan penutupannya itu harus berada di atas area high kemarin atau area penutupan.
Jadi kalau high kemarin 1833.90 atau penutupnya 1829. Di antara areal itu, kalau misalkan hari ini dia berhasil ditutup di antara 1829, 1833, confirm berarti hari Senin bisa mengalami kenaikan lanjutan. Oke, kembali dengan bagian resisten. Resistennya sebetulnya kalau misalkan Anda lihat di sisi kiri, tanggal 10 Mei 2021 itu ada tertinggi 1845.20. Jadi kalau itu memang berhasil lanjut, 1833 dilewati, berarti target selanjutnya adalah 1845.20. Tapi support itu ada 1825.10, ya, itulah Fibonacci retracement 38.2%. Lalu kemudian sisi ini, nah sisi ini kurang lebih kemarin kita sudah tandai 1808 sampai 1814. Jadi kalau misalkan 1825 ditembus, lalu kemudian dia confirm, katakanlah sampai pertengahan malam dia tetap berada di bawah 1825, hati-hati tergelincir di 1808 atau 1814. Tapi dengan catatan pula, saya asumsikan teritori yang kita tanda ini adalah sebagai area pullback dari big trend channel, ya, big trend channel yang garis merah ini. Karena dia kan sudah tembus, berarti pullbacknya sangat dinantikan, nantinya barulah nanti dia boost ke atas kembali. Nah, di grafik H4 yang tak kalah penting adalah saya coba tarik garis support seperti ini. Saya tarik dari titik terdasar di tanggal 30 Juni itu 17.53.10, lalu kemudian titik keduanya adalah terendah di 12 Juli yaitu 1791.40. Extendnya ternyata mendapati teritori seperti ini. Kemarin kita sudah dapatkan rectangle, dan rectangle-nya saya anggap ini sudah selesai karena dia hanya secuil lagi sekitar 1 atau 2 poin lagi dari jaraknya, karena tertinggi adalah 1833.90. Targetnya 1835, ya. Jadi sudah sempat selesai. Dan sekarang kalau kita kategorikan apakah sudah selesai kenaikannya apa tidak, actually belum. Kalau kita asumsikan kemarin ini adalah bullish rectangle-nya atau bullish flag seperti itu. Karena kalau bullish flag berarti kita harus ukur dari ketinggian tiang, ya, sementara kemarin kita hanya mengukur bagian rectangle-nya saja, dan itu didapatnya 1835. Tinggi tiangnya itu kita dapatkan 1872 dengan asumsi 50% akan berada di 1844. Berarti cocok ya dengan areal daily di mana ada 1845 di situ. Nah, kalau misalkan seperti ini, sebetulnya yang paling baik, ya, berarti kita menantikan adanya pullback atau dip terlebih dulu, karena ini dia tembus areal resisten dari rectangle atau bullish rectangle-nya. Berarti dipnya maksimum di area resisten sebelumnya gitu ya, yang sekarang menjadi areal support ternyata di 1813. Kalau kita tarik dengan areal garis ternyata berimpitan di zona tersebut. Artinya begini, kalau misalkan katakanlah penurunan ini berhasil menembus zona 1820 sampai pertengahan malam atau katakanlah sampai rilis data retail sales, maka asumsi saya nanti malam saya akan mencoba untuk mencari areal dip di situ, ya, di kisaran 1812, 1814. Saya rasa itu akan menjadi areal cukup ideal terjadinya pantulan. Jadi ada kemungkinan skenario-nya mirip dengan kejadian waktu rilis data CPI. Nah, di candle ini CPI dirilis, sebelum dirilis, 2 menit sebelum dirilis, dia sempat spike sampai zona tertinggi 1816. Lalu kemudian ternyata saat CPI dirilis, dia terjun kembali sampai 1798. Dan akhirnya setelahnya baru dia beranjak naik. Nah, ekspektasi saya kita akan menemukan candle seperti ini di bagian ini. Jadi kita akan melihatnya menjelang rilis data, kemungkinan dia akan melorot, ya. Lalu pasca rilis data, nantinya market akan mengkonversikan menjadi bullish kembali. Nah, di grafik H1, teritori support pertama kemarin sebetulnya arealnya seperti ini. Ya, ini arealnya seperti ini. Dia sudah sempat tembus, ya, lalu kemudian dia kembali lagi naik, ya. Ini dikatakan tembus tapi kita sebutnya false breakout. Kenapa? Karena candlenya masih mampu untuk kembali di atas dan ditutupnya di atas, ya. Dan kita butuh konfirmasi 2 candle berikutnya setelah penembusan sebetulnya. Nah, kalau kita perbarui arealnya seperti ini. Nah, areal ini saya tidak anggap sebagai zona buy sekarang. Kenapa? Karena saya ekspektasinya adalah dia akan turun terlebih dulu. Ini adalah support keduanya di zona 1818 atau 1820, ya. Jadi kurang lebih 18, ya, 1819, 1820. Itu adalah zona support kedua. Lalu kemudian support ketiganya itu akan berada di teritori ini, 1810, 1809. Artinya begini, kalau misalkan dengan skenario tersebut, maka di pagi hari kami memberikan suggestion untuk melakukan sell di 1830 ataupun 1832. TP pertama sudah disentuh 1826 dan TP keduanya kita tinggal tunggu di teritori support kedua 1818.80 atau 1819, ya. Sementara untuk stop lossnya kami pertahankan dulu di 1838.80 dengan catatan nanti malam ekspektasinya adalah sampai nanti malam dia akan menembus zona support kedua pula, ya. Jadi dia akan bertahan di areal ini, dan di areal ini nantinya yang kita asumsikan
sebagai zona potential good demand. Jadi akan berada di kisaran 18.18 sampai 18.10. Jadi area buy-nya di mana? Kurang lebih di antara area tersebut. Baru nantinya dia akan kembali naik. So, tetap berwaspada dengan skenario retail sales nanti malam. Kemungkinan bisa saja kita merubah strategi menjadi area buy di kisaran support kedua atau support ketiga. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.